Untuk motor Honda Matic yang kunci kontaknya seperti ini, tapi masih berbentuk kunci manual, bisa diganti menggunakan keyless miliknya Vario 160. Ini kontak keyless Vario 160 sudah di custom kabelnya ya. Kabelnya dan penambahan sidik jari, karena nanti keylessnya menggunakan sidik jari dan remote ya. Artinya bisa tidak menggunakan remote, artinya remote-nya bisa ditinggal hanya dengan menggunakan sidik jari untuk menghidupkan kunci kontaknya atau untuk memutar kontaknya ya. Atau jika ada teman atau tetangga atau siapa tidak ingin mendaftar sidik jarinya, bisa menggunakan remote sih. Ini adalah modulnya ya, modul untuk remote-nya dan modul untuk sidik jarinya ya. Jadi ini sudah PNP ya, soket dan konektornya ini. Tidak perlu lagi potong-potong kabel ya, tinggal dicolok aja ya. Ini 4 pin, ini juga 4 pin. Ini cowok, ini cewek, dipasangkan sesuai bentuknya ya. Yang ini dipasang ini untuk kabel untuk sidik jarinya ya. Nah ini untuk selenoidnya ya, selenoid sama tombol knop kontaknya. Ini tidak bisa terbalik ini karena sudah ada peruntukannya ya. Nah satu lagi ini hanya digunakan jika mengosongkan data sidik jari ya. Ini jarang dipakai ya. Walaupun nanti mengosongkan data sidik jari bisa lewat menu sidik jarinya ya. Ini untuk jika data sidik jarinya dikosongkan dengan cara manual, ini bisa digunakannya. Nanti dijelaskan caranya ya. Nah ini ke kunci kontaknya ya. Jadi ini sudah PNP ya. Tinggal yang sebelumnya, yang kunci kontak bawaannya dicopot ya, copot, kemudian pasang ini, colok. Nah yang tadi yang dicabut itu dipasangkan ke sini ya. Nah ini belum dipasang ya karena susunan kabelnya beda jenis motor, jadi antara Scoopy, Beat beda susunan kabelnya ya. Nah cara memasang atau posisi sekunnya ini, nanti ini misalkan ini soket bawaan motornya dicolok ke sini. Nah nanti misalkan paling kiri ini kabel akinya, maka kabel merah ini, kabel akinya ya, yang merah ini akan mengikuti kabel aki di sini. Jadi lurus dia ke sini, dari sini ke sini ya. Nah biasanya kalau sudah ketemu kabel akinya, maka di sampingnya ini adalah out kunci kontaknya ya. Ini yang warna coklat ya, warna coklat. Jadi kalau akinya di sini, maka out
kunci kontaknya di sebelahnya ya. Jadi tidak mungkin out kunci kontaknya di sini, pasti di sampingnya. Kalau kalau tegangan akhirnya di sini, maka out kunci kontaknya sebaliknya di sebelahnya ke sini. Nah, sisanya yang dua ini bebas ya. Ini warna abu ya, sama warnanya ini dua ini abu. Jadi bolak-balik tidak masalah ya. Yang penting kabel aki sama kabel kontaknya jangan terbalik. Seandainya terbalik pun tidak akan menyebabkan konslet ya. Hanya saja tidak akan berfungsi ya, karena ini tegangan positif semua ya. Karena ini kalau di kunci kontak dia akan gabung ini sama ini ya. Jadi cari tahu dulu, cari jalur ini kabel akinya ya. Jadi kabel aki itu kalau di tes pakai lampu, walaupun kunci kontaknya off, ada tegangannya ya. Artinya kalau pakai lampu ngetesnya, lampunya menyala ya, walaupun kunci kontaknya mati ya. Kalau di kunci kontak, nah ini baru ada out kunci kontaknya, baru ada tegangannya ya. Jadi kalau dia off, tegangannya tidak ada, untuk warna coklat ini out kunci kontaknya. Nah sisanya yang dua ini bebas ya, yang warna abu ini dua ini bebas. Nanti disesuaikan, yang penting cari jalur akinya, baru dipasangnya, pasang sendiri nanti. Ini sudah PNP ya, tidak ada yang disambung. Kemudian untuk negatifnya, tidak perlu pasang negatif ya, karena negatifnya sudah dibaut di dalam ya, ke bodi besinya ini. Nah nanti kan kontaknya ini kan dibaut ini dua baut ini, kontaknya menyatu dengan bodi besi motornya. Secara otomatis ini akan mendapatkan negatif menyatu dengan bodi besi motornya ya. Nah, cuma itu saja yang dipasang ya. Ini ada dua soket, kemudian ini nanti pasang sendiri nih. Jadi PNP ya, tidak perlu ribet-ribet, langsung bisa digunakan ya. Sekarang kita coba, karena sudah dipasang semuanya ya. Ini ngetesnya pakai adaptor ya, pakai adaptor 12 volt. Positif adaptornya ini di kabel aki ya. Kalau ini kan ke soket sepeda motornya nanti ini. Ini kita ngetes tanpa sepeda motor ya. Yang penting knopnya bisa diputar ya. Kalau belum diaktifkan, knopnya tidak akan bisa diputar ya. Nah ini negatifnya ke bodi besi kilesnya ini. Nah dan remote ini ketika menerima kilas ini sudah terdaftar ya. Ini dapat satu remote ya. Bisa beli lagi ya, bebas beli di mana. Bisa didaftar remote baru ya, lewat sidik jari nanti ngedaftarnya ya, daftar remote-nya pakai sidik jari. Nanti dijelaskan. Nah sebenarnya ini sudah langsung bisa dipakai ya, tinggal pencet aja. Caranya tekan dulu ya. Jadi kalau sudah menyala baru nah ini 10 detik. Kalau dibiarin akan mati sendiri ya. Atau bisa dipaksa mati pakai off-nya ini ya, tombol off on. Ini tekan dulu, kalau hidup baru ditekan ya. Nah ini berkedip ini tandanya solenoidnya hidup ya, artinya bisa diputar. Jadi kalau dibiarin dia akan mati sendiri. Tekan dulu, hidupkan, baru diputar.
Nah, ini kalau dia biru muda ini atau selain warna ungu, tandanya sidik jarinya sudah ada ya. Tapi nanti ketika menerima kilas ini, data sidik jarinya dalam keadaan kosong ya. Jadi begitu ditekan akan berwarna lampu ring ini akan berwarna ungu. Artinya belum ada sidik jari ya. Harus daftar sidik jarinya. Jika ketika menerima kilas ini dalam keadaan data sidik jari sudah ada, artinya tidak bisa mengosongkan data sidik jari dengan jari ya, karena kan data sidik jari milik orang lain ya, adminnya ya. Jadi data sidik jari itu ada dua macam, admin sama user. Admin itu cuma satu sidik jari saja. Kalau user bisa 50 ya, 50. Nah sekarang cara mengosongkannya ya, karena kan data sidik jari milik orang lain ya. Tandanya itu begitu ditekan warnanya warna biru muda atau selain warna ungu. Selain warna ungu berarti sudah ada data sidik jari. Kalau menyala ungu berarti data sidik jari kosongnya. Jadi bisa langsung mendaftarnya. Nah sekarang kita kosongkan ya, karena kan warnanya bukan ungu ya. Selain dari ungu, kalau dia ungu berarti kosong data sidik jari. Nah sekarang kita kosongkan ini caranya. Cara mengosongkannya, di sini ada soket satu lagi ya. Ada soket ini isinya 2 pin ya. Nanti dihubungkan ya kedua pin itu pakai besi paku juga bisa, atau pakai obeng kecil. Yang penting terhubung kedua pinnya ya. Caranya hidupkan dulu begitu menyala selain ungu, karena kalau ungu kan udah kosong. Selain ungu begitu menyala baru dihubungkan sampai dia berwarna merah, kemudian warna ungu ya. Kita coba. Nah ini sudah ada data sidik jari milik orang lain. Nah merah sudah dihubungkan, merah terus ungu tandanya disuruh memasukkan mendaftar sidik jari ya, karena kan kosong ini. Jadi disuruh. Ini kalau dibiarin akan mati dalam 10 detik ya. Mati sendiri dia. Nah, karena sudah kosong, kalau dihidupkan lagi warnanya ungu, bukan biru muda lagi. Karena ini kosong ya. Jadi dia kedip kayak napas itu kedipnya ya. Kayak napas kedip, bukan kedip cepat ya. Nah, sekarang mendaftar sidik jari ya. Karena data sidik jarinya kosong. Caranya tekan sekali karena warna ungu, suruh mendaftar, pakai jempol kirinya ya. Disentuh 5 kali sampai dia berubah warna hijau, kemudian biru ya. Jadi disentuh posisinya yang pas ya. Jarinya nanti dia akan merekam 5 kali rekam ya. Ya mungkin posisi sentuhnya seperti ini, atau agak kuatan, atau digeser sedikit sidik jarinya, karena posisinya akan merekam gambar garis sidik jari ya. Jadi 5 kali sampai warna, ketika ditekan warnanya berubah jadi hijau, ketika dilepas akan berubah menjadi biru muda ya. Biru muda itu lampu standby-nya ya. Walaupun nanti lampu standby itu bisa dirubah-ubah ya. Itu warna defaultnya ya. Nah tadi sudah berhasil ya mendaftar sidik jari. Artinya sidik jari yang pertama itu secara otomatis sidik jari admin. Makanya pakai jempol kiri untuk
admin ya. Nanti ini digunakan untuk memilih menu ya. Artinya bisa menambah sidik jari, menghapus sidik jari yang terakhir, bisa menambah remote, menghapus remote, dan mengosongkan data sidik jari semuanya termasuk sidik jari admin. Dan sidik jari admin ini bisa juga untuk menghidupkan solenoid atau bisa untuk memutar kunci kontak ya. Oke, sekarang kita coba sidik jari jempol kiri ya. Baru satu kan. Ini adminnya ya. Caranya tekan, begitu menyala, tekan. Nah, ini tandanya solenoidnya hidup ya. Artinya knopnya sudah bisa diputar. Kalau dibiarin 10 detik mati ya. Nah, kalau sidik jari yang belum terdaftar, ini jempol kanan ya, dia akan merah ya. Merah ya. Nah, kalau nggak diterima dalam 10 detik mati sendiri ya. Nah, sekarang ini yang sudah terdaftar satu, otomatis jadi admin. Kita hidupkan. Kalau tidak pas ya, tidak dideteksi ya. Nah, kalau dia pas, baru dia hijau, baru diputar ya. Secara otomatis solenoidnya mati ya. Tandanya nyalanya diam ya, tidak berkedip, menandakan solenoidnya sudah mati ya, karena kunci kontaknya hidup. Nah, untuk mendaftar sidik jari harus kunci kontaknya dihidupkan dulu ya. Ya, untuk sementara hidupkan kunci kontak pakai admin ya, karena kan belum ada sidik jari user ya. Nah, setelah kunci kontaknya hidup, tekan atau sentuh dengan sidik jari adminnya. Nanti lampu ring ini akan berubah ya. Tekan sampai berubah ungu, lepas. Nah, ini untuk mendaftar sidik jari ya. Kalau disentuh lagi untuk menghapus sidik jari yang terakhir warna kuning. Nah, kalau ungu ini untuk mendaftar sidik jari. Kalau sudah, baru ditekan knopnya ini ya. Tekan, jangan dilepas sampai berubah warna biru muda. Kemudian dilepas. Maka warna ungu ini akan berhenti berkedip ya. Kedipnya seperti kedip lambat ya. Kedip seperti bernapas. Tekan, tahan. Nah, begitu biru, lepas ya. Begitu biru, lepas ya. Nah, langsung daftar sidik jari yang mau didaftar ya. 5 kali sampai ketika di warna hijau berarti sudah terdaftar. Dan kembali ke warna biru muda ya, biru standby ya, warna standby-nya. Ini sudah terdaftar ya. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi kan merah dia ya, karena belum terdaftar. Nah, sekarang kita coba. Nah, sudah bisa. Nah, begitu cara mendaftar sidik jari ya. Nah, kalau sudah didaftar, jangan didaftar lagi ya. Gunakan jari yang lain. Ini misalkan telunjuk ini, dia akan merah, nggak bisa hijau. Tapi kalau yang ini, nah langsung hijau. Nah, sekarang cara menghapusnya, menghapus sidik jari ya. Menghapus satu sidik jari yang terakhir. Jadi yang bisa dihapus adalah data sidik jari yang terakhir di daftar. Tadi kan sidik jari yang jempol kanan saya ini. Nah, sekarang kita coba hapus ya. Caranya hidupkan dulu kunci kontaknya ya. Bebas, yang penting hidup, kunci kontaknya hidup. Nah, tekan menu, ingat pakai sidik jari admin ya. Kalau sudah kunci kontaknya aktif, kalau sentuh pakai sidik jari admin akan berubah warnanya. Karena ini untuk menambah bukan untuk menghapus.
sentuh lagi ya. Nah, kuning. Nah, kuning ini untuk menghapus sidik jari. Misalkan kalau untuk menggagalkannya hendak jadi menghapus, matikan aja kunci kontaknya ya. Nah, matikan ya. Kalau tidak jadi memilih menu menghapus sidik jari. Nah, sekarang kita coba menghapusnya ya. Ini masih bisa ya. Nah, begitu kunci kontak hidup pakai sidik jari admin, kurang pas. Nah, ungu untuk menambah, bukan yang ini yang kita pilih. Nah, kuning. Nah, kuning ini untuk menghapus sidik jari yang terdaftar terakhir ya. Satu sidik jari terakhir. Nah, kalau sudah, tekan sampai warna biru muda ya, baru dilepas. Jadi begitu biru muda langsung lepas ya. Nah, lepas. Tunggu sampai kembali ke biru muda, biru lampu standby ya. Berarti sudah berhasil menghapus sidik jari user atau sidik jari kanan, ibu jari kanan saya. Nah, kita coba bisa apa enggak deh. Tekan. Nah, ini sudah nggak bisa ya karena sudah dihapus ya. Jadi kalau tidak berhasil dalam 10 detik otomatis off, modulnya off ya. Jadi tidak ada listrik ya kalau sudah off. Jadi akinya tidak akan tekor ya karena tidak ada listrik kalau sudah mati ini. Karena kan harus ditekan dulu baru modulnya hidup. Jadi di trigger modulnya baru hidup. Nah, ini baru dia. Nah, ini sudah terhapus ya. Sekarang cara mendaftar remote ya. Karena remote ini sudah terdaftar, jadi pertama cara menghapusnya. Artinya kalau menghapus remote itu semua remote yang terdaftar itu akan terhapus. Misalnya kalau 2 atau 4 remote terdaftar, semua remote itu akan terhapus semua ya. Sekarang kita coba, ini kan sudah terdaftar ya. Kita coba hidupkan pakai, nah ini berarti sudah terdaftar ya remote-nya. Jadi untuk menghidupkan selonetnya harus ditekan dulu ya. Tekan dulu baru bisa di remote. Karena kalau ininya mati, modulnya juga ikut mati. Jadi remote-nya tidak akan berfungsi. Jadi harus ditekan dulu baru pakai remote ya. Nah, sekarang cara menghapusnya ya. Caranya hidup pakai sidik jari admin ya. Hidupkan kunci kontak dulu atau pakai remote ngidupinnya juga bisa. Yang penting kunci kontak hidup. Pilih menu. Ini untuk mendaftar, ini untuk menghapus sidik jari, ini untuk menghapus seluruh sidik jari. Nah, ini untuk menambah karena kita mau menghapus warna biru tua ya. Jadi biru tua ini menghapus seluruh remote yang terdaftar. Kalau sudah tinggal OK ya, OK-nya ditekan sampai warna biru ya, baru dilepas. Nah, tunggu sampai hidup. Nah, ini biru muda ini. Begitu mati kemudian biru muda kembali menyala seperti ini, berarti remote-nya sudah terhapus ya. Nah, kita coba ya. Kita coba hidupkan dulu. Nah, tidak mau berkedip, artinya tidak, selonitnya tidak hidup. Berarti remote-nya sudah terhapus. Nah, sekarang cara mendaftarnya ya. Cara mendaftar remote baru. Karena ini belum terdaftar ya. Caranya hidupkan kunci kontaknya dulu. Pakai ini boleh. Kalau sudah hidup kunci kontak, pilih menu warna hijau ya.
Ini ungu, kuning, putih, hijau. Nah, ini untuk menambahkan remote ya. Oh, ini tekan oke. Oke-nya ini. Tekan sampai warna biru baru dilepas. Nah, begitu kembali ke biru muda, segera pencet tombolnya ya. Bebas mana saja ya. Nah, bebas sekali atau pokoknya tekan beberapa kali juga boleh. Sekali juga boleh. Nah, secara otomatis remote ini akan terdaftar ya. Kita coba ya, matikan dan baru di remote. Nah, kembali terdaftar ya. Nah, seperti itu. Ini remote sudah berhasil didaftar. Cara untuk merubah lampu ring biru muda itu ya. Jadi lampu standby istilahnya ya. Ini bisa diganti ya. Tapi yang bisa diganti adalah warna sama model kedip, berkedip dia ya. Kalau biru muda ini kan dia nyalanya diam. Kalau diganti akan berubah warna dan berubah menjadi kedip pesawat ya, kayak kedip pesawat, lampu pesawat. Caranya hidupkan kunci kontak, kemudian pakai jari yang belum didaftar untuk memilih warnanya ya. Nah, kita coba hidupkan dulu, hidupkan kunci kontak. Nah, gunakan jari yang belum terdaftar ya. Ini jempolnya juga belum didaftar. Kita coba pakai telunjuk, tekan, tahan ya, tekan, jangan bergerak. Nah, dia akan berubah warna. Nah, ini bisa dipilih ya. Kalau sudah menentukan warna yang diinginkan, baru dilepas jarinya ya. Nah, misalnya, nah ini kembali ke semula ya. Sekarang kita coba warna kuning umpama. Nah, ini biru muda kedip, ini ungu kedip, nah, umpama kuning. Ini lepas ya. Nah, ini lampu standby-nya berubah warnanya. Sebelumnya biru muda diam menjadi kuning kedip lampu pesawat ya. Nah, kita matikan. Nah, sekarang kalau kita menghidupkan bukan biru muda lagi, karena lampu standby-nya sudah berubah. Jadi berubah lampu standby-nya jadi kuning kedip lampu pesawat ya. Kita coba hidupkan. Nah, ini untuk menandakan serenity hidup biru muda. Nah, lampu standby-nya berubah jadi kuning kedip lampu pesawat. Nah, untuk ngerubahnya sama caranya ya, pakai, karena ini sudah kunci kotaknya hidup, pakai jari yang belum didaftar. Nah, kalau mau pilih ini tinggal dilepas warna ungu. Nah, bagaimana mengembalikannya? Nah, ini biru muda kedip. Nah, kalau defaultnya kan biru muda diam dia. Nah, bagaimana mengembalikannya? Sama caranya sama, sampai kembali biru ini, biru muda ini nyalanya diam ya. Nah, jangan diangkat jarinya, biarkan saja sampai biru muda. Nah, lepas. Nah, ini sudah kembali defaultnya ya. Nah, misalkan modulnya terjadi nge-freeze ya, atau hang, atau enggak, tidak bisa diapa-apain, solusinya adalah menyopot kabel akinya ya,
Tapi kalau nyopot kabel akinya kan ribet ya, harus dibongkar motornya. Caranya tekan 30 detik ya, atau sampai ketika menyala, ketika tombolnya ditekan sampai lampunya ini diam ya. Jadi jangan dilepas sampai kira-kira mungkin sekitar 30 detik baru lampunya mati, kemudian dilepas. Itu cara untuk memaksa memutus listriknya ya. Jadi dengan menekan dan tahan sampai 30 detik atau sampai lampu ring ini mati ya, baru dilepas. Itu cara ngerepresnya ya. Nah, artinya jika terjadi sesuatu hang ya, tapi jarang sekali atau mungkin sulit, dan untuk mencobanya juga tidak bisa kita coba karena kan kita nunggu hangnya itu kan susah. Jadi seandainya modulnya hang, caranya adalah mencabut kabel aki atau dengan dipaksa dengan menekan tombol 30 detik ini, dia akan memutus sendiri kabel akinya ya. Jika sesuatu terjadi, biasanya kalau ini soketnya ini basah, ini akan menyebabkan modulnya hang ya. Nanti kalau sudah dipasang, ini bagian kabel sensornya ini, sidik jarinya ini dibungkus pakai plastik ya. Takutnya nanti hujan masuk, ini akan menyebabkan hang ya. Ini bagian ini aja dipakai bungkus plastik, kemudian diisolasi ya, supaya tidak hang ya. Karena ini kan data yang dikirim nih ke sini, kabel ini harusnya pakai soket yang waterproof ya. Cuma lumayan harganya ya, kalau yang waterproof 25 sampai 50 ribu harga soketnya ya. Jadi untuk menekan harga pakai plastik aja, kemudian diisolasi ya. Kalau pakai soket yang bagus itu harganya 50 ribu ya. Untuk membuka jok ini, kalau tidak kalau tidak diputar ya, knopnya nggak bisa dibuka joknya. Jadi sama aja caranya. Ini belum kedaftar ya. Posisi ini juga bisa ya untuk buka jok, tapi kunci kontaknya udah hidup. Dia berada di posisi buka jok ya. Dihidupkan juga nggak bisa, hanya bisa buka jok atau dimatikan gitu. Nah sekarang untuk kunci stang ya, sama aja caranya ya. Hidupkan solenoidnya, baru tekan sambil putar ya, untuk kunci stangnya. Ini 10 detik mati sendiri. Nah ini sudah kunci stangnya. Untuk buka stangnya ya sama aja, atau bisa langsung kunci kontak. Jadi walaupun ini untuk menghidupkan kunci kontak pakai sidik jari, tidak perlu pakai remote ya, bisa ditinggal remote-nya ya. Karena nanti jika jarang dipakai ini remote-nya ya, karena kan agak ribet kalau pakai remote. Kecuali kalau ada teman yang minjam atau tetangga yang minjam, bisa pakai remote-nya ya. Atau untuk ke bengkel kan tidak mungkin kita daftar jarinya mekaniknya ya, pakai remote-nya. Caranya tekan, kemudian ditekanin. Jadi nanti kalau sehari-hari dipakai sendiri, ini jarang dipakai. Atau kalau hujan dalam keadaan di tengah jalan, kan susah nanti untuk mengusap airnya kan. Atau bisa juga sih berteduh dulu sebentar, diusap. Tidak perlu sampai betul-betul kering ya, yang penting diusap pakai
pakai jari yang agak kering baru bisa ya. Tapi kalau nggak mau ribet ya ini pakai remote-nya ya kalau hujan ya. Kecuali kalau berteduh masih bisa dihidupkan ya, kontaknya. Ya, modul ini tidak ada alarmnya ya. Jadi fungsinya hanya untuk menghidupkan kontaknya ya, untuk menghidupkan knop atau solenoidnya menggunakan sidik jari atau remote ya. Ini remote-nya bisa beli di online ya, bisa juga beli bisa ya. Harganya sekitar 20.000. Ini remote universal ya, bukan remote remote kilas vario yang harga kisaran 150 200.000. Ini remote universal ya, hanya digunakan kalau ya sebagai cadangan saja ya, kalau ada yang minjem. Tapi kalau sehari-hari nanti pakai, paling cepat kan pakai sidik jari ya, tinggal tekan ini, sentuh jari hidup ya, buka jok sudah ada di sini. Jadi walaupun nggak ada remote, nggak ditinggal atau hilang, tidak masalah ya, selama jarinya. Nah, bagaimana kalau sidik jarinya luka, umpama adminnya luka, nggak bisa nambah sidik jari umpama, ya terpaksa pakai ini untuk ngerisetnya ya, untuk menghapus sidik jari. Nah, ini fungsinya ini ya, untuk manualnya.